Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Talifti dari kelompok 5 Kewirausahaan, ingin menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan modal. Jadi sebagaimana kita tahu itu modal ada terbagi dua. Ada namanya modal pribadi dan modal pinjaman. Jadi tiap-tiap modal ini juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kita mulai dari modal pribadi atau modal yang biasa diperoleh oleh dari diri sendiri lah, dari pendiri usahanya langsung. Oke, modal ini juga mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama itu dalam penyediaan modal ini tidak ada biaya bunga dan biaya administrasi karena modal ini murni milik sendiri. Jadi tidak perlu ada namanya biaya administrasi dan biaya bunga pada saat peminjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban perusahaan nantinya. Yang kedua, pinjaman ini atau modal ini tidak bergantung dengan pihak lain. Beda dengan modal pinjaman. Perolehan dana usaha ini apabila di modal pribadi diperoleh dari setoran pemilik modalnya atau setoran pemilik usahanya. Yang ketiga adalah nggak perlu syarat rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Karena kan modal pribadi, jadi dia memang betul-betul berasal dari penanam modalnya lah, pemilik usahanya. Beda kalau misalnya modal pinjaman pasti butuh persyaratan yang rumit dari para peminjamnya. Yang keempat itu tidak ada keharusan pengembalian modal. Artinya modal yang ditanamkan itu tertanam lama dan tidak ada masalah apabila seandainya pemilik modal itu mau mengalihkan kepada pihak lain. Nah, setiap kelebihan juga pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama itu adalah jumlahnya terbatas. Untuk memperoleh dalam jumlah tertentu itu sangat sulit, tergantung dari kondisi keuangan pemilik modal, dan itu biasanya jumlahnya relatif terbatas. Yang kedua itu perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru relatif lebih sulit, karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. Yang ketiga itu kurangnya motivasi. Apabila seseorang itu memiliki usaha yang menggunakan modal pribadi, motivasinya pasti lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing atau modal dari para peminjam. Nah, ada juga yang namanya modal pinjaman. Modal pinjaman ini itu berasal dari para investor biasanya atau pemberi modal. Nah, yang pertama ini ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan modal pinjaman. Yang pertama itu jumlahnya nggak terbatas. Kalau misal tadi kan tergantung para pemilik usahanya, beberapa modal yang berani dia keluarkan. Nah, ini kalau misalnya modal pinjaman itu nggak terbatas. Artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber dana. Selama dananya itu memang layak untuk dipinjam, nominalnya pas, perolehan dananya nggak sulit-sulit amat, tidak terlalu sulit. Banyak pihak perusahaan menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah. Jadi semakin cerah atau semakin cerah itu prospek atau peluang yang dihasilkan perusahaan tersebut, maka perolehan dana tersebut akan menjadi lebih mudah. Namun sebaliknya, apabila prospek perusahaan tersebut ya masih abu-abu, dalam arti abu-abu, maka perusahaan tersebut mungkin agak rumit ketika kita ingin menyediakan dananya atau mereka akan mengeluarkan dananya. Yang kedua itu motivasi usaha tinggi. Nah, ini merupakan kebalikan dari kita apabila menggunakan modal pribadi. Karena motivasi pemilik untuk memajukan usaha itu tinggi, disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Jadi mereka harus kerja lebih ekstra daripada yang punya modal pribadi. Nah, selain itu perusahaan juga berusaha menjaga image. Menjaga image dalam arti mereka selalu disiplin dalam membayar pinjaman-pinjaman tersebut, sehingga muncullah kepercayaan perusahaan yang memberikan pinjaman tersebut. Nah, ada pun kekurangan apabila kita menggunakan modal pinjaman, ya pasti menggunakan biaya bunga dan biaya administrasi.
materai, dan asuransi. Jadi prosesnya itu lebih rumit dibanding apabila kita menggunakan biaya pribadi. Dan yang kedua itu adalah dana pinjaman ini harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bagi perusahaan yang menyebabkan kesulitan sebenarnya apabila perusahaan tersebut mengalami likuiditas, karena bisa menjadi beban yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga itu adalah beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah pada saat dia meminjam modal ini akan mengakibatkan kerugian yang berdampak pada pinjaman, sehingga akan menjadi beban moral atas hutang yang belum atau tidak dibayar. Jadi ada plus ada minusnya apabila kita menggunakan modal pinjaman. Memang prosesnya cepat, tapi apabila terjadi kegagalan atau likuiditas bisa menjadi masalah atau bisa menjadi beban yang harus ditanggung. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan modal. Maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.